Menteri Tenaga Kerja Lebanon Muhammad Haidar menyatakan dirinya menarik diri dari sesi kabinet sebagai bentuk protes atas agenda pembahasan rencana militer. Haidar menjelaskan penarikan diri itu bukan ditujukan untuk menentang institusi militer, melainkan keberatan terhadap prinsip diskusi rencana yang dianggap menyentuh isu eksklusivitas negara dalam memegang senjata. Ia menegaskan mereka hanya meninggalkan sesi, bukan keluar dari pemerintahan. Mengutip dari Al-Mayadin, boikot sidang kabinet dilakukan karena beberapa pihak dianggap memberi pembenaran bagi Israel. Seri juga menuding Amerika Serikat ikut campur dan menyusun rencana militer untuk Lebanon dan Suriah. Selain itu, Menteri Reformasi Administrasi Fadi Maki turut mundur dari sidang kabinet. Ia menegaskan bahwa keputusan itu dilakukan demi menjaga kepentingan nasional dan perdamaian sipil. Maki bahkan menyatakan siap mundur dari jabatan jika pengunduran dirinya dapat melayani kepentingan Lebanon. Sebelumnya, 4 menteri dari Hizbullah dan Amal serta 1 menteri independen meninggalkan istana kepresidenan Ba'abda. Aksi itu dilakukan untuk menolak agenda mengenai rencana militer yang dinilai sebagai alat eksekutif dari keputusan pemerintah yang dianggap tidak konstitusional. Mesir dan Qatar melontarkan kecaman keras terhadap pernyataan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang menyinggung pemindahan warga Palestina melalui perbatasan Rafah. Kementerian Luar Negeri Mesir menilai komentar Netanyahu bagian dari upaya memperpanjang eskalasi konflik dan melanggengkan ketidakstabilan di kawasan, serta dinilai lepas tanggung jawab dari pelanggaran yang dilakukan Israel di Gaza. Mengutip dari Al Jazeera pada 5 September bahwa mereka menegaskan praktik pemindahan paksa Palestina adalah garis merah yang tidak bisa dilewati. Mesir menambahkan langkah seperti itu merupakan pelanggaran terang-terangan sekaligus kejahatan perang. Mereka menolak keras jika Israel menjadikan negaranya sebagai saluran pengusiran warga Palestina. Menurut Doha, Israel terus berupaya menyingkirkan rakyat Palestina dari tanah mereka dengan dalih rencana rekonstruksi Gaza. Sementara itu, Netanyahu dalam wawancara dengan media lokal mengklaim setengah dari warga Gaza ingin meninggalkan wilayah itu. Ia menyebut dirinya bisa membuka Rafah, namun Mesir pasti akan segera menutupnya kembali. Komentar kontroversial itu dianggap sebagai sinyal bahwa Israel berupaya memindahkan warga Gaza secara sistematis. Penasihat senior pemimpin Revolusi Islam Iran Ali Akbar Velayati menilai KTT Organisasi Kerjasama Shanghai di Tianjin sebagai momen penting dalam politik global. Mengutip dari Tasnim pada 5 September 2025, bahwa ia mengatakan SCO akan memainkan peran utama dalam menentukan arah dunia, sekaligus menandai pergeseran dari dominasi lembaga-lembaga barat. Diketahui, SCO yang berdiri sejak 2001 kini beranggotakan 10 negara termasuk China, Rusia, India, dan Iran. Velayati menyebut KTT ke-25 ini sebagai satu di antara pertemuan internasional paling berpengaruh dalam sejarah modern. Menurutnya, pertemuan tersebut menegaskan 3 hal penting. Pertama, tanda-tanda melemahnya PBB mulai terlihat. Kedua, China semakin meneguhkan diri sebagai kekuatan global utama. Ketiga, Beijing mampu membungkam pengaruh politik Amerika Serikat yang selama ini mendominasi. Ia juga menegaskan SCO telah bergerak lebih cepat dari strategi Barat, sehingga menurutnya China dan Rusia pemegang kunci utama. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan kembali dukungan penuh Teheran untuk perjuangan rakyat Palestina dalam pertemuannya dengan pimpinan Hamas di Doha, Qatar. Mengutip Tasnim pada 5 September 2025, Araghchi memuji keteguhan rakyat Palestina menghadapi serangan Israel, serta menyebut perlawanan mereka sebagai perjuangan sah untuk merebut kembali hak-hak penuh yang dirampas. Melalui pertemuan dengan Khalil Al-Hayya, kepala Hamas di Gaza, serta sejumlah anggota Dewan Kepimpinan kelompok itu, dibahas perkembangan politik terbaru di Gaza, intensifikasi serangan Israel, hingga proses pertukaran tahanan. Ia menyebut gelombang protes dunia sebagai tanda kesadaran internasional terhadap genosida yang dilakukan Israel, sekaligus menyerukan tindakan kolektif negara-negara Islam untuk menghentikan kekejaman tersebut. Araghchi menegaskan pentingnya bantuan kemanusiaan segera, serta mendesak agar para pemimpin Israel dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan perang yang ia lakukan. Ia juga menyerukan mobilisasi global untuk mencabut blokade Gaza.